내 속엔 내가 너무도 많아서 당신을 쉴곳 없네. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya
tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama. Kita boleh memuji Tuhan bersama-sama meskipun di rumah masing-masing. Tapi mari kita satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh. Kita buka hati kita. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita minta Tuhan menjamah kita. Lewat pujian yang akan kita sampaikan. Bahkan lewat firman Tuhan yang akan kita dengar. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita sangat memerlukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh melewati hari demi hari, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Maka mari kita bersyukur selalu atas kasih-Nya bagi kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas cinta kasih-Nya terhadap kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini. Kalau keluarga kita masih dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kalau kita masih terus diberikan pekerjaan. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah tidur terhadap kita? Maka mari ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari belajar bersyukur terhadap sekecil apapun yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri atas hidupmu. Bahkan di dalam situasi yang seperti ini pun Tuhan terus memandang kepadamu. Maka ucapkanlah syukur kepada Dia. Bersyukurlah atas segala kebaikan-Nya. Oh Bapa kami yang di surga, betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Atas segala berkat-Mu, atas segala rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami tahu sangat sulit bagi kami untuk mengucap syukur di dalam keadaan yang sulit ini. Tetapi Tuhan menginginkan kami sebagai orang-orang yang percaya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan dalam situasi apapun. Maka Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk keadaan kami yang saat ini tidak baik sekalipun.
Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, atau bahkan Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tidak ada satu kata pun yang dapat kami ucapkan selain mengucap syukur atas segala kebaikan. Karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Mari katakan, bersyukur selalu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Benar ya Tuhan, kami sangat mencintai Engkau. Dan kami rindu untuk terus mencintai Engkau. Karena bukan diri kami yang mengambil keputusan untuk mencintai Engkau. Tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan cinta itu kepada kami. Untuk kami boleh mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami. Mengasihi kami. Meskipun seringkali kami bahkan mengecewakan Engkau. Kami bersyukur Bapa, sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh kita bersyukur atas kasih Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Mari kita meminta Tuhan untuk melembutkan hati kita. Meminta Tuhan untuk terus kita boleh lebih mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Benar ya Tuhan, bentuklah diri kami ini ya Bapa. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang sanggup membentuk hati kami untuk lebih menjadi seperti yang Engkau mau ya. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kami. Jangan biarkan kami terus mengeraskan hati kami. Ajar kami untuk terus mengasihi Engkau Tuhan. Dan Engkau kiranya terus membantu kami ya Bapa. Bentuk kami seturut dengan yang Engkau mau ya Bapa. Untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami hari ini boleh menikmati betapa Tuhan mengasihi kami, maka malam hari ini Bapa, kami mau datang kepada-Mu, membawa saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kesulitan. Mereka yang mungkin saat ini sudah di PHK. Mereka yang saat ini bahkan begitu khawatir dengan hidup mereka. Ada begitu banyak tanggungan mereka. Tapi mereka harus berhenti bekerja. Tidak ada lagi penghasilan mereka. Maka kami mau berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Bahkan kami mau berdoa untuk setiap mereka yang ada di panti-panti asuhan. Mereka yang tidur di kolong jembatan. Mereka yang begitu sulit dengan kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau menilik setiap mereka Bapa. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih itu kepada setiap mereka. Seperti Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada setiap kami. Tuhan tolong mereka. Tuhan kasihani mereka. Tuhan pimpin hidup mereka. Kalau mereka saat ini tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, bahkan apa yang harus mereka makan, kami memohon belas kasihan-Mu kepada setiap mereka ya Tuhan. Kasihani mereka. Ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit bagi setiap mereka. Kalau diri kami masih bisa bertahan, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki penghasilan sedikit pun? Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Dan kami memohon belas kasihan-Mu supaya di negeri kami tercinta ini tidak semakin banyak kejahatan oleh karena sulitnya kehidupan. Tuhan, kasihani mereka. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Kami juga berdoa Bapa, untuk setiap mereka yang mengambil kesempatan untuk diri mereka sendiri di dalam situasi seperti ini. Kami mau berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhan tegur mereka.
Tuhan ingatkan mereka. Tuhan tanamkan belas kasihan di dalam hati mereka. Supaya mereka tidak hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Tapi mereka belajar untuk mementingkan orang lain. Tuhan, ajar kami setiap anak-anak-Mu. Untuk setiap kami tidak mementingkan keinginan diri kami sendiri. Bahkan keinginan keluarga kami. Ajar kami untuk tidak hanya mementingkan bagaimana keluarga kami hidup baik-baik saja. Tapi ajar kami juga untuk mementingkan orang lain di luar sana. Karena Tuhan juga mengajarkan kami untuk tidak hanya mengasihi diri kami, mengasihi keluarga kami. Tapi Tuhan juga mengajarkan kami untuk mengasihi orang lain di luar sana. Tuhan tolong kami. Tuhan bentuklah hati kami. Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, kami mau Engkau yang memberikan terbaik bagi kami, bagi saudara-saudara kami, bagi sahabat-sahabat kami, bagi siapapun orang yang kami kenal. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka, Bapa. Sebab hanya Engkaulah yang mengerti kondisi kami saat ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Semuanya mungkin bagi-Mu. Sebab kalau Engkau berfirman, itu mungkin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjagaku, Tuhan. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita kembali berdoa. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Kita mau berdoa untuk dunia ini. Yakinlah, kalau Tuhan mengizinkan wabah ini terjadi, Dia sendiri juga yang akan mengizinkan wabah ini berakhir. Maka mintalah kepada Tuhan, sebab Dia akan memberi. Bapa kami di sorga, kami terus dan terus menerus berdoa kepadamu. Kami tidak pernah berhenti untuk berdoa memohon belas kasihan-Mu bagi dunia saat ini. Semakin hari, semakin banyak orang yang terjangkit. Semakin hari, semakin kewalahan dokter yang menolong. Bapa, kami tidak sanggup untuk menghentikan corona ini. Tapi kami percaya dan yakin bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukannya. Tapi
jikalau Engkau pun tidak melakukannya untuk kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Ajar kami mengerti bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Maka Tuhan, kami menyerahkan untuk pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap para dokter ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bahkan berdoa untuk setiap mereka yang berusaha untuk menemukan obat untuk virus ini. Biarlah kiranya Engkau menganugerahkan hikmat, Engkau menganugerahkan kebijaksanaan, Engkau menganugerahkan kepintaran, karena semuanya itu berasal daripada Engkau. Maka kiranya Engkau memberikan itu kepada setiap mereka yang saat ini berusaha untuk mencari obat-obatan ini. Tuhan, anugerah-Mu menolong, anugerah-Mu memimpin. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tidak sedikit juga gereja Tuhan yang mengalami kesulitan. Bahkan di desa-desa, di tempat-tempat terpencil. Begitu banyak gereja-gereja saat ini mengalami kesulitan. Tapi kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya ketika gereja Tuhan ada di sana, Tuhan tidak pernah membiarkan gereja Tuhan berdiam diri untuk terus memberitakan firman. Maka kami terus berdoa memohon anugerah-Mu. Tuhan tolong setiap para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tetap terus meneguhkan hati mereka. Engkau memelihara hidup mereka. Engkau menjagai hidup mereka, bahkan keluarga mereka. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau dengan setia tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Maka kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin ketika Kau berfirman, Engkau akan bertindak bagi kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku riakkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Engkau membiarkan kami untuk menyembah Engkau di tahta-Mu yang kudus.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara kami dan Engkau melakukan segala sesuatu demi kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami juga taat melakukannya. Tuhan berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apa kabar? Saya harap kita dalam kondisi yang sehat selalu ya. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah hal ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini biasanya kita punya orang-orang yang kita segani di dalam hidup, sehingga kita taat dengan segala yang diperintahkannya. Kepada siapa yang biasanya kita taat? Yaitu kepada orang yang berotoritas atau kepada orang yang kita respect sama dia. Misalnya kita taat kepada pemerintah yang menetapkan harus berada di rumah. Anak kecil juga dituntut untuk taat. Waktu di sekolah, dia harus taat kepada gurunya. Sekalipun sudah ada aturan yang dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan bersama, namun masih banyak orang yang tidak taat di dalam hidupnya. Berikut ada video yang kita saksikan yang memperlihatkan bagaimana orang-orang itu tidak taat kepada peraturan. CCTV rekam pelanggar lalu lintas yang membuat orang tertawa. Memang ya, di Indonesia melanggar lalu lintas seakan sudah jadi budaya. Lihat saja dalam video-video ini. Dengan seenaknya pengemudi memarkir motornya di zebra cross yang seharusnya untuk berjalan kaki. Dilansir dari Okezone, peristiwa ini terjadi di Bandung. Si pengemudi sembarangan berhenti di atas zebra cross. Tentu hal ini akan mengganggu pengguna jalan kan? Pejalan kaki pun memiliki ide untuk membuat pengemudi ini kapok. Ya, dengan santainya si pejalan kaki menginjak tempat duduk motor dan berjalan dengan santai. Aksi kocak ini pun di-share di akun Instagram @budayadisiplin tanggal 29 Agustus dan langsung jadi viral.
Video selanjutnya juga terjadi di kota Bandung pada tanggal 30 Agustus. Tidak kalah kocak, dengan pelanggaran yang sama, si pengemudi melewati garis zebra cross. Langsung saja dia dimarahi oleh suara operator yang mengamati dari CCTV. Perlahan tapi pasti, si pengemudi mundur dan jadi bahan tontonan pengemudi lain. Wah, mungkin para pengemudi ini harus dimarahi polisi cantik dulu ya baru bisa patuh. Viral, foto pengendara motor terjebak di cor beton basah. Foto seorang ibu terjebak di cor beton basah yang diunggah melalui Facebook pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 lalu menuai berbagai komentar dari media. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pahlawan Citerep, Bogor. Memang saat itu jalanan sedang macet dikarenakan ada perbaikan. Pengendara motor yang merupakan ibu-ibu itu memilih untuk melewati jalan yang masih dalam tahap pengecoran. Menurut beberapa saksi mata yang ada di sana, beberapa warga sudah mencoba untuk memperingatkannya, tapi ibu itu cuek. Alhasil motor ibu itu pun tenggelam dalam cor beton yang masih basah. Ibu itu pun akhirnya perlu bantuan untuk keluar dari jeratan cor beton basah yang membuat roda motor. Teks yang kita baca tadi ada 3 perumpamaan yang dipakai Paulus untuk menjelaskan tentang ketaatan. Yang pertama seorang prajurit, yang kedua seorang olahragawan, yang ketiga seorang petani. Paulus memakai perumpamaan ini karena yang pertama prajurit itu kalau sedang berjuang dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Dia tidak memusingkan soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kehidupan prajurit mungkin asing bagi setiap kita karena kita jarang terlibat langsung dengan kehidupan tentara atau prajurit dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagi Paulus yang saat itu sedang dipenjara di Roma, dia sangat dekat dengan prajurit-prajurit yang ada di Roma. Dia melihat sendiri bagaimana prajurit itu taat kepada komandannya. Prajurit yang baik, dia akan taat kepada komandannya. Prajurit itu taat sekalipun kondisi tidak enak buat dia. Misalnya, ketika prajurit itu disuruh pergi berperang, dia akan taat untuk pergi berperang sekalipun hal itu membahayakan nyawanya sendiri. Kemudian juga dia akan mempunyai hati yang rela berkorban. Dia rela untuk berdiri berjam-jam, rela untuk latihan, rela untuk tidak tidur, kelaparan, demi menaati peraturan dari perintah dari komandannya. Prajurit juga tidak memusingkan kepentingannya sendiri. Dia akan disiplin menjalani latihan sekalipun dia lelah, dia haus, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin sebagian kita pernah ikut ya latihan kepemimpinan. Latihan itu bukan mengajari secara teori saja, tetapi juga mengajari secara fisik. Dalam sebuah latihan kepemimpinan yang pernah saya ikuti, itu sungguh sulit dijalani dan butuh rela berkorban dan perlu ketaatan di dalamnya. Waktu itu saya mengikuti sebuah latihan yang harus melewati air yang kotor, harus melewati tempat yang dingin, juga bekerja sama di dalam tim. Awalnya saya nggak kuat untuk melewati tantangan-tantangan itu. Hampir pingsan Bapak Ibu. Dan hati saya awal-awal tuh sangat bersungut-sungut. Tetapi bagaimana sudah sampai di sana, mau pulang juga nggak tahu jalan. Jadi mau nggak mau dijalani dengan taat sampai selesai. Dan di akhir saya belajar bahwa kita harus taat kepada perintah komandan yang diberikan kepada setiap kami, waktu itu prajuritnya. Dan kami harus tunduk pada apapun yang komandan bilang. Jongkok, jongkok, berdiri, berdiri. Push up ya push up. Seperti itu. Yang kedua, Paulus memberikan contoh olahragawan. Olahragawan hanya akan mendapatkan mahkota sebagai juara bila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Pada zamannya Paulus, seorang atlet yang berhasil akan dielu-elukan seperti seorang pahlawan. Memang sebagai atlet yang berhasil, itu adalah impian bagi setiap orang yang bertanding di area pertandingan.
Dan setiap orang yang bertanding ingin menang, ingin mendapatkan hadiah dari perjuangannya itu. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam pertandingan juga ada aturan main yang harus diikuti. Sekalipun kamu mainnya bagus, tetapi kalau kamu tidak taat peraturan, kamu akan didiskualifikasi. Sehingga setiap atlet selain dia berjuang keras sampai garis finish, dia harus taat terhadap peraturan yang diberikan dalam permainan itu. Atlet juga tidak memusingkan dirinya ketika dia sedang berlomba. Atlet lari, dia akan fokus lari sampai ke garis finish. Atlet renang akan berenang secepat mungkin sampai ke garis finish. Seorang atlet itu ketika dia lomba, dia tidak sempat lagi memikirkan urusannya pribadi. Aduh, aku lapar ya, aku pengen makan apa ya nanti. Aduh, cucianku belum dicuci, numpuk. Tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Tetapi dia akan lari secepat mungkin sampai ke garis finish untuk menang. Biar hujan, biar panas, tidak peduli. Dia akan lari terus fokus ke garis finish yang menjadi tujuannya. Kemudian yang ketiga, Paulus memberikan contoh petani. Petani bekerja keras haruslah pertama yang menikmati hasil usahanya. Untuk daerah Jawa Timur, petani itu tidak sulit untuk kita temui. Kalau kita naik kereta, kalau kita naik mobil keluar kota, kita bisa melihat petani di kiri kanan perjalanan kita. Dan kita melihat bahwa petani itu bekerja keras supaya bisa memiliki hasil yang terbaik yang didapatkan. Saat dia menanam, dia akan merawat baik-baik tanamannya sampai akhirnya masa panen muncul tiba. Dan petani, dia akan senang sekali. Hadiah buat seorang petani adalah ketika dia mendapatkan hasil panen yang melimpah itu. Bukan mahkota seperti atlet, bukan penghargaan seperti seorang prajurit yang taat kepada komandan. Tetapi seorang petani, dia akan mendapatkan kesenangannya sendiri dengan melihat hasil panennya dengan melimpah ruah. Bapak Ibu, melalui ketiga contoh yang diberikan oleh Paulus, Paulus mengajar kita untuk taat. Taat sebagai prajuritnya Kristus, taat sebagai atlet yang sedang berlari di gelanggang pertandingan untuk kita fokus mencapai garis akhir dan mendapatkan mahkota kekekalan. Dan kita juga diajari untuk taat seperti petani, mengerjakan bagian kita sampai nanti kita menuai hasilnya. Bapak Ibu, bukankah kalau kita melihat ketaatan ini, yang paling sejati itu adalah ketaatan Yesus. Yesus taat kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Yesus taat pada rencana penebusan Bapa. Sekalipun dia harus menderita, dia taat menjalaninya. Bapak Ibu, kita juga diminta untuk taat mencapai garis finish. Taat melewati segala peraturan yang ditetapkan. Supaya apa? Nanti kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Jangan memusingkan diri kita sendiri. Jangan memusingkan ketika kita sedang bertanding, berjuang sampai garis finish. Kita memusingkan keadaan di dunia ini. Kita terlena dengan kondisi dunia ini sehingga kita lupa bahwa sekarang kita sedang di dalam gelanggang pertandingan, berjuang sekeras mungkin untuk sampai garis finish. Fokuslah pada tujuan akhir kita Bapak Ibu. Mengerjakan tugas yang Tuhan perintahkan buat kita. Bapak Ibu berbicara soal ketaatan, ini adalah hal yang harus dilatih. Bukan hal yang instan bisa terjadi, muncul di dalam diri kita. Tidak bisa. Dilatih pelan-pelan dan akhirnya itu menjadi sebuah karakter di dalam hidup kita.
Melalui mungkin hal-hal yang kecil terlebih dahulu, jangan sampai kita menganggap sepele ketaatan-ketaatan kecil. Misalnya, gak usah pakai helm lah, deket. Sudahlah, bohong dikit gak apa-apa demi kebaikan. Hal-hal kecil menurut kita, tetapi menunjukkan bahwa kita sudah tidak taat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa belajar untuk melakukan hal-hal praktis di dalam kehidupan, misalnya Bapak Ibu taat kepada aturan pemerintah untuk stay at home, untuk pakai masker dan lain sebagainya. Kalau di jalan kita belajar taat pada pemerintah, taat pada aturan yang sudah dilakukan untuk semua warga. Lalu sebagai karyawan kita juga belajar untuk menaati atasan kita, sekalipun mungkin tidak enak buat kita. Lalu sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan. Mendisiplinkan diri kita untuk taat. Taat berdoa, disiplin untuk membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, disiplin untuk mengasihi orang lain, disiplin untuk melayani Tuhan, dan lain sebagainya yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Saya rindu dengan ketaatan-ketaatan kecil yang kita coba mulai, maka kita akan semakin hari semakin diubah menjadi pribadi yang akhirnya punya ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk kami taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, sebagai manusia yang sering kali kami nakal, kami bandel. Tuhan tolong kami untuk kami belajar taat pada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga di akhir nanti, di kekekalan nanti, kami mendapatkan mahkota kehidupan. Tolong kami Tuhan untuk tidak terlena dengan hal-hal yang ada di dunia ini, dengan kompromi-kompromi yang membuat kami akhirnya tidak taat pada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, menolong setiap kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap kami. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
puji